Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualah sehingga kita kembali pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita tentang ilmu fikih kitab Sabilal Muhtadin yang disusun oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Datuk kita Kalampayan. Salawat serta salam semoga pula terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, keluarga beliau dan orang-orang yang telah mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita sama-sama juga memperbaharui atau berniat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunnat atasku karena Allah Ta'ala. Baiklah, kita akan melanjutkan pelajaran kita setelah beberapa minggu ya kita libur oleh ada sesuatu dan lain hal. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darain amin. Salat sunat duha. Salat yang terafdal sesudah salat tarawih adalah salat duha. Jumlah rakaatnya sekurangnya 2 rakaat atau 4 rakaat atau 6 rakaat, namun yang lebih sempurna 12 rakaat karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, in shallaita duha ashran lam yuktab alaika fi dzalikal yauma dzambun wa in shallaitaha isnata asyarata banallahu laka baitan fil jannah, yang artinya jika engkau kerjakan sunat duha 10 rakaat niscaya tidak disuratkan bagimu dosa pada hari itu. Dan jika engkau sholatkan 12 rakaat niscaya diperbuat bagimu rumah di dalam surga. Nah, ini fadilat sholat sunat duha. Nah, jika kita mengerjakannya 10 rakaat jar Nabi ini ya, niscaya pada hari itu kita tidak akan disuratkan atau tidak akan ada catatan dosa pada hari itu jika kita sembahyang 10 rakaat. Dan jika kita sholat 12 rakaat maka akan dibangunkan satu rumah di dalam surga.
Hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Umar. 8 rakaat karena jumlah rakaatnya tidak jauh dari 12 rakaat, termasuk yang terafdol. Ya, 8 rakaat nih, termasuk yang terafdol kalau dibandingkan dengan jumlah yang di bawahnya. Karena perbuatan yang banyak tentunya pahalanya lebih banyak dari amal yang sedikit. Namun dalam beberapa hal amal yang sedikit pahalanya lebih banyak dari amal yang banyak. Umpamanya sholat 2 rakaat qashar bagi orang yang musafir apabila jarak yang ditempuhnya sampai 3 marhalah. Misalnya kita balayar aja, kita bahasanya lah balayar, bepergian jauh lah, taruhlah misalnya ke Banjar ya, atau ke Nagara Kalua, kan tuh masuk sudah sholat qashar. Nah jadi kita boleh di jalan itu sholat yang 4 rakaat diringkas menjadi 2 qashar ngarannya. Dan juga boleh dijamak, jadi 2 waktu sholat dijamak, digabung jadi 1 dan diqashar lagi. Ya, misalnya sholat zuhur dan sholat asar digabung waktunya jadi 1. Ini misalnya kita bepergian jauh, dan boleh mengqashar lagi ya kah? Sholat zuhur 2 rakaat, sholat asar 2 rakaat apabila dalam perjalanan. Nah itu pahalanya lebih baik daripada yang 4. Lebih baik daripada yang, artinya amal yang sedikit tapi pahalanya lebih baik daripada yang banyak. Nah itu misal sholat qashar dan jamak. Lebih afdol dari sholat 4 rakaat tadi ya kah, yang 2 rakaat tadi, 2 rakaat asar, 2 rakaat zuhur, baik jamaah takdim ataupun jamaah takhir, terserah aja ya kah. Jamaah takdim itu artinya sholat asar ditarik ke zuhur, mengerjakannya pada waktu zuhur, sholat asar ditarik ke zuhur, ya kah, itu jamaah takdim katanya. Atau jamaah takhir. Jamaah takhir ini artinya sholat zuhur dikerjakan pada waktu asar, ditarik ke asar ya kah. Nah waktunya waktu asar ya kah, 2 rakaat itu apabila kita sedang dalam perjalanan. Itu lebih afdol ketimbang kita sembahyang tamam ya, tamam kita 4 ya kah. Nah itu tamam namanya, sempurna. Nah sarakaat sholat witir lebih afdol dari 2 rakaat sholat sunat fajar dan 2 rakaat sholat tahajud. Ya, sholat witir tadi, sarakaat aja sholat witir, ya, lebih afdol dari 2 rakaat sholat sunat fajar. Sunat fajar ini artinya sebelum sholat subuh, ya kan, sunat fajar namanya. Dan dari 2 rakaat sholat tahajud, sholat yang witir tadi, ya kan? Nah, kenapa jadi kayak itu aja? Nah, karena sholat witir ini mendekati wajib, ya kan? Sholat witir ini kalau bagi Nabi
Rasul itu wajib hukumnya. Dan bahkan ada mazhab yang 4 itu yang mewajibkan sholat witir. Ya, mazhab Hanafi itu sholat witir wajib. Ya, wajib. Memendekkan sunat fajar lebih afdol dari memanjangkannya. Memendekkan sunat fajar arti sholat sebelum subuh itu nah sunat fajar namanya. Dipendekkan, jangan terlalu panjang. Lebih afdol dari memanjangkannya. Ya kan? Salat hari raya, baik hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, lebih afdol dari salat gerhana. Salat hari raya lebih afdol dari salat gerhana dengan cara yang paling sempurna. Padahal 2 rakaat aja ya kan, sholat hari raya itu 2 rakaat aja, cuman ada khutbah 2. Sholat gerhana Bang, sholat gerhana ini Fatihahnya 1 kali qiyam itu 2 kali. 1 kali qiyam Fatihahnya 2 kali, rukunya 2 kali ya kan. Nah, soal mengerjakan sholat gerhana. Ya kan? Fatihahnya 2 kali di dalam 1 qiyam itu nah, ya kan? Misalnya berdiri Allahu Akbar, baca Fatihah, baca ayat, lalu ruku. Habis bangkit dari ruku, baca Fatihah pulang, ayat, ruku lagi, i'tidal, anyar, sujud. Nah, itu sholat gerhana. Kayak itu caranya. Lebih afdol daripada sholat hari raya. Ya kan? Lebih afdol sholat hari raya daripada sholat gerhana tadi. Menyambung, berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung lebih afdol dari memisahkannya. Menyambung, berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung lebih afdol dari memisahkannya. Ya kan? Kan kita sebelum berwudu itu kita sunat dulu membasuh tangan, berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung. Jadi berkumur-kumur langsung memasukkan air ke hidung bergabung itu lebih afdol daripada berpisah. Berkumur-kumur, membasuh itu hanya masukkan air ke hidung, artinya berpisah. Nah, berkumur-kumur langsung masukkan air ke hidung itu lebih afdol daripada nomor pisah tadi, ya kan? Nah. Syekh Zayadi berkata, yang terkuat bahwa jumlah rakaat yang terbanyak sholat duha yaitu 8 rakaat, itu yang terkuat Jasiden. Yang lebih afdolnya itu juga yang 8 rakaat. Sebagaimana diterangkan di dalam kitab Syarah Muhadzab yang dinukil dan sebagian para fuqaha, yang dinukil dari sebagian para fuqaha. Jika ditambah melebihi dari 8 rakaat disengaja dan tahu haramnya, maka sholat duhanya tidak sah.
dan berubah menjadi sholat sunat mutlak. Ini pendapat ya kah, pendapat sebagian ulama yang afdalnya itu 8 rakaat sholat sunat duha. Sholat duha sunat dikerjakan 2 rakaat dengan sekali salam, karena Nabi sendiri mengerjakannya setiap 2 rakaat sekali salam, sebagaimana yang diterangkan oleh Abu Daud. Sunat dibaca pada rakaat pertama sesudah membaca Fatihah adalah surah Asy-Syamsi, ya kah?